Apa yang sesungguhnya terjadi di hulu Aceh Tamiang? Berdasarkan analisis berbasis AI yang kami lakukan, kami menemukan ternyata sebagian besar daerah hulu dari Aceh Tamiang adalah lahan sawit. Perhatikan, seluruh area yang berwarna hijau muda ini adalah lahan sawit yang estimasi luasnya mencapai 35.188 hektar atau 18% dari seluruh Aceh Tamiang. Sebagai perspektif, 35.000 hektar itu sama dengan 11 kali luas kota Yogyakarta. Lebih jauh lagi, kami menemukan dari 35.000 lahan sawit di daerah hulu Aceh Tamiang tersebut, beberapa lahan di antaranya berada di dalam kawasan yang terlarang. Pertama, kami menemukan lahan sawit di dalam kawasan Taman Nasional yang estimasi luasnya mencapai 488 hektar. Kedua, kami menemukan 5 lahan sawit di dalam kawasan hutan lindung dengan estimasi total luasnya mencapai 525 hektar. Di dalam analisis ini, kami juga menemukan 3 lahan terbuka yang total estimasi luasnya mencapai 895 hektar. Melihat lokasinya yang menempel atau berada di dalam perkebunan sawit, besar kemungkinan lahan terbuka tersebut juga tengah dipersiapkan untuk menjadi lahan sawit. Idealnya, bagian hulu itu diselimuti hutan alam yang memiliki kemampuan untuk mengatur lalu lintas air, termasuk yang disimpan dan yang akan turun ke hilir melalui sungai-sungai. Jejaring berwarna biru tua ini adalah jalur-jalur sungai yang mengalirkan air dari hulu Aceh Tamiang yang merupakan dataran tinggi dan berlereng, ke hilir yang merupakan dataran yang relatif lebih rendah dan landai, yang ujung terjauhnya adalah lautan. Tapi ketika air yang mengalir ke hilir itu meluap dan tumpah keluar dari jalur-jalur sungai, maka ada permasalahan yang terjadi di hulu. Kita perhatikan lagi citra satelit Kabupaten Aceh Tamiang sebelum banjir akhir November lalu. Area-area berwarna oranye ini adalah pemukiman warga. Jaringan berwarna merah ini adalah jalan-jalan raya yang menghubungkan ribuan lokasi di Aceh Tamiang. Lingkaran kecil berwarna-warni ini adalah sekolah-sekolah di sana, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan tinggi. Simbol palang merah, palang hijau, dan wajik berwarna-warni ini adalah fasilitas umum di sana. Ada rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah, pasar, tower telekomunikasi, dan tower transmisi listrik. Dan ini adalah Aceh Tamiang setelah banjir bulan November lalu. Kita saksikan betapa bagian hilir Aceh Tamiang begitu terdampak oleh banjir. Hampir seluruh pemukiman warga, sekolah-sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, puskesmas, pasar, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi terdampak oleh banjir yang datang dari hulu. Dan kita tahu kemampuan sawit untuk mencegah banjir itu adalah rendah jika dibanding hutan alam. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor inheren, seperti proses pembukaan lahan sawit yang menyebabkan pemadatan tanah karena penggunaan alat berat. Sifat tanaman monokultur yang sedikit tumpukan sisa organiknya membuat tanah miskin nutrisi, cenderung kering dan keras. Kemudian jenis akar sawit yang dangkal yang menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi terpecah. Yang semua faktor tersebut menyebabkan air relatif sulit untuk meresap. Ditambah, karakter kanopi sawit yang lapisan vegetasinya tidak beragam mempercepat aliran permukaan ketika hujan turun yang dapat memicu banjir. Dari kajian yang pernah kami sampaikan sebelumnya, luas perkebunan sawit rakyat yang dikelola oleh 12.000 petani di Aceh Tamiang adalah 25.828 hektar, dan luas lahan sawit yang dikelola oleh 31 korporasi adalah 45.641 hektar. Lalu, siapa yang memiliki dan mengelola lahan sawit seluas 35.000 hektar di daerah hulu dari Aceh Tamiang tersebut? Dari besaran luasnya, 35.000 hektar lebih besar dari luas perkebunan rakyat dan lebih kecil dari luas lahan sawit 31 korporasi. Dari lokasinya, 35.000 hektar lahan sawit tersebut berada di daerah hulu yang relatif jauh dari pemukiman.
Bahkan beberapa di antaranya masuk ke dalam kawasan taman nasional dan hutan lindung yang seharusnya terlarang untuk ditanami sawit. Pemerintah harus menjelaskan beberapa hal penting di sini. Pertama, mengapa daerah hulu yang seharusnya tempat untuk menampung dan mengatur lalu lintas air dibiarkan dideforestasi dan ditanami sawit hingga 35.000 hektar. Kedua, siapa yang mengelola 35.000 hektar lahan sawit di daerah hulu tersebut? Ketiga, mengapa ada lahan sawit di dalam kawasan hutan lindung dan taman nasional? Tentu kita tidak mempermasalahkan perkebunan sawit rakyat. Pertama, karena luasnya hanya sekitar 25.828 hektar. Dan yang kedua, karena kebun sawit tersebut merupakan mata pencaharian utama bagi 12.000 keluarga atau 48.000 rakyat kecil jika kita berasumsi satu keluarga terdiri dari 4 orang. Setiap petani bergantung hidup kira-kira pada lahan sawit sebesar 2 hektar. Yang kita pertanyakan lebih jauh adalah 31 korporasi yang menguasai 45.641 hektar lahan sawit, yang artinya setiap korporasi rata-rata mengelola dan menikmati hasil dari 1.472 hektar atau 684 kali lipat dari rata-rata lahan sawit 2 hektar yang dikelola oleh seorang petani. Yang juga kita pertanyakan adalah dari 84.000 hektar total lahan sawit di Aceh Tamiang, masih ada sisa sebesar 13.289 hektar yang sampai saat ini belum dapat kami temukan data yang bisa mengkonfirmasi pemilik atau pengelolanya. Banjir di Aceh Tamiang dan di wilayah Sumatera lainnya harus menjadi titik bangkitnya kesadaran yang melahirkan perubahan nyata di dalam pengelolaan kekayaan alam oleh pemerintah. Jika tidak, rasanya kita telah menyia-nyiakan suatu pelajaran yang sangat mahal dari peristiwa banjir di Sumatera pada akhir November yang lalu.